Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ketemu dan terus kita memikirkan bagaimana berusaha memahami rencana Allah dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah untuk terjebak pada berbagai spekulasi-spekulasi. Tetapi memahami rencana Allah tidak dalam konteks kita tahu semuanya. Tetapi bagaimana kita menjelajah untuk memahami apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita memikirkan apa yang dikatakan Tuhan kepada orang Israel, bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, beda langit dan bumi, jauh begitu beda, jauh jarak atau kualitas perbedaan antara rancangan manusia dan rancangan Tuhan. Betapa amat sangat ajaibnya Tuhan, betapa amat sangat luar biasanya Tuhan, betapa amat sangat perkasanya Tuhan di dalam menyatakan kebenarannya. Saya pikir ini penting untuk kita pikirkan, menjadi pemikiran serius di dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah Tuhan kita. Yang pertama, memahami rencana Allah adalah betapa berbedanya rencana Allah dan rencana kita. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena sebetulnya kita seringkali memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan, dan celakanya terlalu banyak khotbah-khotbah yang menyuruh orang untuk beriman dan ngotot kepada Tuhan, sehingga berharap supaya Tuhan mengabulkan apa yang diinginkannya. Bahkan kalau perlu Tuhan berubah pikiran, berubah rencana dari apa yang direncanakannya. Amat sangat luar biasa aneh. Karena apa? Kalau Tuhan sampai bisa berubah, saya nggak tahu planning Tuhan jadi kayak apa nanti ya. Yang kedua, kalau sampai Tuhan bisa berubah, berarti dia tidak maha tahu lagi, tidak maha sempurna lagi. Masa yang sempurna, yang maha tahu bisa berubah? Sehingga dia merancang sesuatu yang beda dengan yang diinginkan oleh anak manusia. Sehingga anak manusia ngotot, lalu dia mesti berubah pada dirinya. Waduh, saya tidak bisa membayangkan Allah yang seperti itu. Ya, kecuali Allah itu adalah Allah yang dibawa otoritas kita, Allah yang bisa kita pengaruhi. Tapi saya tidak tahu, Allahku tidak seperti itu. Entahlah, Allah yang dipahami oleh orang yang lainnya. Saya nggak ngerti itu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab menjadi satu pikiran penting bagi kita, betapa rencana kita dan rencana Tuhan itu berbeda, bumi dan langit. Jauh sekali. Jadi perbedaan prinsipil antara rencana Allah dan rencana kita, rancangan Allah dan rancangan kita, menjadi satu perbedaan yang tidak terbantah di dalam kehidupan kita, yang harus kita pahami dan kita terima kenyataan itu sebagai satu data faktual. Tuhan lebih dari segala-galanya, Tuhan di atas segala-galanya, dan rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Artinya, kita belajar untuk memahami apapun boleh saja kita minta, tetapi keputusan ada di tangan Allah. Apapun boleh saja kita pikirkan baik, tetapi yang mengetahui mana yang terbaik tetap saja Allah. Jadi, saudara jangan pernah kemudian kebingungan dengan rencana Allah karena tidak seperti yang saudara inginkan. Katakanlah banyak hal saudara inginkan, mau ini, mau begitu, dan seterusnya. Tetapi peristiwa yang terjadi tidak begitu. Kadang-kala kita kecewa, kita miris, lalu kita merasa kesulitan. Nah, demi Tuhan yang hidup, saudaraku yang kekasih, mestinya kita menyadari bahwa di situasi yang pelik seperti itu, yang jadi persoalan sebetulnya bukan apa yang terjadi, adalah kita yang tidak mau itu terjadi dan kita yang mau yang terjadi seperti yang kita kehendaki. Sehingga kemudian dari situ kita mulai berpikir dan berburuk sangka tentang Tuhan. Itu persoalannya.
Kita berpikir Tuhan tidak lagi sayang pada kita, kita berpikir Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Kita berpikir Tuhan sudah jauh dari kita berpikir Tuhan tidak memperdulikan kita. Nah, ini menjadi bagian yang sangat merepotkan di dalam kita memahami rencana Allah. Sehingga kita berburuk sangka kepada Allah, bercuriga ria kepada Allah, menuduh Allah. Di dalam perjalanan hidup kita bahwa Allah tidak seperti yang kita mau. Ini kan jadi bahaya, saudara. Oleh karena itu, penting untuk kita berhati-hati di dalam keseharian kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa menjalani hari-hari kita sesuai dengan kehendak Allah, dan kita boleh berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Jadi hidup kita itu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itulah jadi penting untuk kita berpikir betapa sesungguhnya hidup kita jauh dari apa yang Tuhan mau, pikiran kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita mesti belajar bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita mesti belajar bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga disitulah kita belajar untuk mengerti pertama betapa berbedanya antara pikiran atau rancangan kita dengan Tuhan. Persoalan kedua yang menjadi penting adalah saudara-saudara, sesudah saudara tahu betapa bedanya rancangan kita dan rancangan Tuhan, maka yang kedua, perlu kita berani untuk memasrahkan diri kita pada ketetapan Tuhan. Nah, ini juga penting. Memasrahkan diri pada ketetapan Tuhan menjadi gugatan yang serius buat kita semua. Memasrahkan diri kepada gugatan Tuhan artinya kita tidak lagi memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi bagaimana kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Coba kita memikirkan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berdaya guna, menjadi hidup yang bernilai tinggi. Di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya pikir ini menjadi sesuatu yang perlu dalam keseharian hidup kita, saudaraku, sehingga memasrahkan diri kepada kehendak Allah harus menjadi selera dan semangat yang menggebu-gebu dalam hidup kita. Lagi-lagi saya harus ingatkan betapa kacaunya kita ketika kita dipengaruhi oleh konsep yang berkata justru kita memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan berubah, itu kan namanya memaksakan kehendak kita toh. Sehingga kita tidak diajar untuk pasrah dan berserah diri kepada kehendak Allah, tapi kita diajar ngotot dan menggugat Allah supaya Allah berubah dengan dalih beriman. Beriman tidak itu. Justru kalau kita mau memaksakan kehendak kita, itu menunjukkan ketidakberimanan. Beriman adalah berani menyerahkan diri, berani memasrahkan diri, berserah diri kepada kehendak ilahi. Itu beriman. Nah, jadi saya pikir di dalam hal-hal sepertinya jangan dibolak-balik lah begitu ya. Sehingga muncullah kekacauan-kekacauan paham di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita selalu akhirnya tidak mampu berserah diri pada kehendak ilahi, tetapi justru bercuriga terus-menerus, lalu merasa Tuhan tidak perhatikan, Tuhan tidak pedulikan lagi. Jadi apa yang disebut iman sebagai kemampuan berserah dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan lakukan terbaik, sekarang berubah menjadi iman memaksakan kehendak kepada Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana saudara bisa tahu apa rencana Tuhan? Karena saudara akan ngotot rencana saudara yang mau jalan, kan begitu toh? Nah, itu justru menunjukkan kebebalan dan keberhalaan kita itu. Betapa kita sangat cinta diri dan bukan lagi cinta Tuhan. Tetapi manusia masa kini memang adalah manusia-manusia yang sangat ambisi diri, sangat tidak bisa puas diri, sehingga dia memaksa kehendak diri kepada Tuhan yang ilahi itu. Nah, itu mengerikannya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah periksa dirimu, belajarlah berserah pada Tuhanmu. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa menikmati hidup yang sebetulnya amat sangat indah. Ya, bagaimana Tuhan menuntun kita, bagaimana Tuhan memberkati kita di dalam keseluruhan kehidupannya. Nah, jadi ini menjadi sesuatu jajan penting untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita hari-hari, untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya. Sehingga ada pertumbuhan iman yang nyata di dalam penyerahan kita terhadap kehendak Allah. Dan kita tidak menjadi salah, tetapi tepat arah dalam mengikut dan mengiring Tuhan dalam kehendaknya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mestinya kita pikirkan dalam seluruh aspek kehidupan kita,
di mana kita belajar untuk menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Di mana kita juga belajar berserah diri untuk menemukan prinsip-prinsip sejati dalam kehidupan keimanan kita. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang bernilai tinggi. Ya, sadarilah betapa berbedanya rencana Allah dan rencana kita, pikiran Allah dan pikiran kita. Karena itu betapa kurang ajarnya kita, betapa jahatnya kita, ya, betapa tidak tahu dirinya kita, betapa berhalanya kita kalau kita memaksakan kehendak kita kepada Allah lalu minta Allah berubah pula lagi. Dengan dalih berbagai peristiwa. Baik soal Abraham berdialog misalnya, tidak dibaca konteksnya. Perhatikanlah konteksnya baik-baik. Ya, Tuhan mau memberitahu pada Abraham, tetapi Abraham pun tidak berani meminta. Jangan baca juga konteks Hizkia misalnya. Hizkia dikatakan Nabi mati lalu dia doa, Nabi balik lagi lalu bilang Tuhan tambah kamu umur sekian tahun. Lalu orang bilang Tuhan berubah. Aneh sekali. Kemana otak kita ini, akal kita ini sebagai orang Kristen? Apakah kita begitu bodoh sehingga tidak kenal Allah? Apakah saudara misalnya lupa bahwa Allah itu maha kuasa dan maha tahu? Sebelum Hizkia berdoa Allah sudah tahu belum? Ya kan pasti saudara jawab sudah tahu. Jadi sebelum Hizkia meminta sudah tahu belum? Pasti saudara jawab sudah tahu. Namanya juga Allah maha tahu. Jadi dia tahu bahwa dia akan ngomong sama Hizkia. Dia tahu Hizkia kau mati. Lalu dia tahu Hizkia akan nangis minta panjang umur. Dan dia sudah siapkan itu semua. Bukan dia yang berubah. Kalau Tuhan berubah kacau lah bumi ini saudaraku. Tetapi karena itu saya katakan betapa jahatnya orang Kristen. Karena sangat memanjakan dirinya, mendewakan dirinya. Dan akhirnya menghina Allah yang maha tinggi itu. Seakan-akan Allah kalah dalam berdebat atau akhirnya dia mesti menerima gugatan dari Hizkia. Ini kan pikiran-pikiran berhala sama seperti orang memberikan sesajen atau korban kepada dewa. Kalau dia kasih sesajen ini dewa akan begini, kalau kasih ini dewa akan begitu dan seterusnya. Itu kan konsep berhala itu masuk ke dalam kekristenan. Jadi betapa mengerikannya dan betapa banyaknya orang-orang Kristen membawa pikiran yang bukan pikiran Kristen. Lalu membawa Alkitab dan memutarbalikkan fakta yang sejati. Tanpa mengerti Allah yang dibicarakannya, tanpa mengenal Allah yang didiskusikannya. Jadi mulutnya selalu bilang Allah sempurna, Allah hebat, Allah maha tahu. Tetapi akhirnya apa yang dikatakannya menunjukkan Allah tidak sempurna, tidak maha tahu karena bisa berubah kan. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi kembali kepada tadi kesadaran untuk apa namanya kita menyadari perbedaan kayak apa rencana Allah dan rencana kita dan keberanian menerima setiap ketetapan Allah di dalam hidup kita. Dan yang ketiga memang bagaimana kita memahami terjadinya paradoks di dalam apa realita kehidupan kita. Nah ini yang juga menjadi pemikiran kita pada hari ini. Paradoksnya realita rancangan Allah kan begitu. Nah bagaimana kita memikirkan titik paradoks itu di mana yang kita mau bukan yang Tuhan kasih, yang kita nggak mau Tuhan kasih. Tetapi uniknya saudara, yang kita mau tampaknya baik, tapi kalau Tuhan kasih jadi tidak baik. Saya kasih contoh sederhana lah. Kalau saya berdoa, Tuhan saya mau sekolah ke Amerika. Saya berdoa minta jalan dari Tuhan, pimpinan Tuhan. Supaya saya bisa ke Amerika. Dengan harapan saya bisa dapat pendidikan tinggi, lalu saya bisa menjadi saksi Tuhan. Bagus dong? Bagus sekali ya? Tetapi kalau saya berdoa, saya berusaha, tapi saya nggak sampai ke Amerika. Nggak bisa. Lalu saya kalah, tidak diterima. Jadi beasiswa yang saya harapkan, yang tadi jalannya sudah terang, mendadak gelap gulita. Ya. Apa yang terjadi pasti kita mulai agak kecewa kan ya. Aduh, kok nggak jadi ya. Tapi namanya orang Kristen pasti bilang ya terserahlah kehendak Tuhan yang jadi kan gitu kan. Walaupun kemudian uring-uringan lalu berpikir akhirnya hidupnya seperti kehilangan arah. Kalau kita betul-betul orang Kristen kita mestinya berusaha tidak ke Amerika, kita tenang lalu belajar untuk cari tahu sebetulnya apa yang Tuhan mau. Karena ternyata ke Amerika yang kita pikir baik itu bisa jadi tidak baik. Nah cuma biasanya kita taunya belakangan. Nah kemudian saudara yang kekasih sesudah itu barulah kita belajar mengerti betapa Tuhan baik karena rupa-rupanya dengan tidak ke Amerika banyak hal yang bisa kita kerjakan di Indonesia. Dan Tuhan memang mau itu kita lakukan. Tapi yang kita mau lebih besar lagi Amerika. Padahal kalau kita ke sana bisa sombong besar kepala. Tapi kan kita nggak ngelihat itu, yang kita lihat kan yang mulus-mulus saja. Tuhan ngelihat ada bagian lain. Jadi Tuhan membentuk kita. Sehingga ada yang dikirimnya ke Amerika, ada yang tidak. Ada yang dikabulkannya doanya, ada yang tidak. Karena semua harus diseleksinya. Tetapi ketika dia menolak permintaan kita, tidak menabulkan permintaan kita, bukan berarti dia jahat, tidak peduli dan tidak memelihara. Salah. Justru
Dia sedang memberikan yang terbaik kepada kita, tetapi karena kita sudah punya standar, kita sudah punya target, nah kita cemburu, kita marah kepada apa yang Allah beri itu, karena bukan itu yang kita mau. Itu persoalan kan kita. Persoalan kan bukan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah saya pikir ini penting untuk dipikirkan oleh kita bersama-sama, supaya janganlah kita marah-marah kepada Tuhan dan menggugat Tuhan itu. Tapi bagaimanalah kita belajar untuk memahami ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam paradoks yang terjadi tadi, antara saya mau tetapi tidak terjadi, yang saya tidak mau tetapi terjadi, ternyata justru itu yang terbaik buat saya. Ya, kenapa? Karena memang kita tidak ngerti rencana Allah. Jadi yang kita anggap baik tadi menurut kita baik. Tapi Tuhan bilang enggak. Kan Tuhan jauh lebih sempurna dari kita kan. Nah, kalau itu kan masuk akal. Tapi kalau sampai Tuhan berubah ngikutin maunya kita, gimana kekristenan kita ini? Kacau balau semuanya. Apa masuk akal kalau Tuhan itu tidak sempurna? Apa masuk akal kalau Tuhan itu bisa berubah? Apa masuk akal kalau Tuhan itu kemudian seperti kita, mau-mau kita? Saya tidak tahu lagi betapa jahatnya kita. Karena itu marilah belajar menghargai kebenaran itu dengan utuh. Memahami kehendak Tuhan itu sepenuhnya dalam kehidupan kita, sehingga kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan hidup kita menyenangkan hatinya. Saya pikir ini menjadi perlu sesuatu. Ya. Nah, oleh karena itulah seperti yang saya katakan tadi, janganlah kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita kepada Dia, tetapi bagaimana kita belajar untuk menaklukkan diri kita pada ketetapannya. Itu yang menarik. Nah, itu yang luar biasa, dan itulah yang layak sebetulnya untuk kita lakukan dalam kehidupan hari-hari kita. Itu yang seharusnya. Jadi jangan lagi menjadi orang-orang cengeng yang selalu memaksakan kehendak kepada Tuhan, supaya Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, itu kan jadi kengerian yang sangat menakutkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah ini boleh menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berguna, hidup yang menyenangkan hatinya, hidup yang melakukan kehendaknya. Alangkah amat sangat indahnya. Jadi saya pikir ini yang kita mesti gairahkan hidup kita, ya. Nah, jadi ini memberikan kepada kita pencerahan akan kehendak Allah itu, sehingga kita boleh mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam keseharian kehidupan kita. Nah, inilah seharusnya yang kita bicarakan dan kita pahami paradoks di dalam rencana Allah. Tetapi paradoks itu terjadi, ingat tadi saya katakan wajar-wajar saja, karena dia tidak terbatas, dia kekal, kita terbatas sementara. Ya, dia hebat, dia sempurna, kita enggak. Dia maha tahu, kita enggak. Jadi kalau terjadi benturan-benturan kan itu normal. Sehingga kita yang bodoh inilah, kita yang tidak sempurna inilah mestinya belajar kehendak Allah. Bukannya Allah yang belajar kehendak kita. Kalau sampai Allah belajar kehendak kita, menyesuaikan diri dan mengubah dirinya, saya nggak tahu lagi. Makanya saya bilang itu kejahatan terbesar itu dalam kekristenan. Ya, terlalu banyak orang-orang berkhotbah berdasarkan pendekatan psikologis. What you want you can. Apa yang kau mau kau bisa. Psikologis itulah di dalam motivator, dunia motivating dikembang luaskan, dibuatlah itu jadi iman. Apa yang kau imani jadilah. Sehingga ayat-ayat di Alkitab itu dipelintir, dilepaskan dari konteksnya. Apa saudara pikir ketika orang beriman itu lalu mereka dapatkan keinginan mereka beda dengan Tuhan? Pasti tidak. Mereka beriman dikatakan bukan karena soal itunya, tetapi memang apa yang mereka inginkan, yang mereka imani itu sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan berikan. Kalau tidak sesuai, Tuhan tidak berikan. Ya, ada orang-orang kusta ditanya, maukah kalian sembuh? Mereka bilang mau disembuhkan. Dari 10 orang kusta cuma 1 yang balik, 9 itu kurang ajar, nggak balik itu. Kemana imannya itu? Tuhan memberikan sesuatu itu berdasarkan belas kasihannya. Jadi saya pikir kalau kita contoh Alkitab belajar Alkitab semualah dibaca, ya, jangan sepotong-sepotong, jangan sak mau-maunya saja, kan begitu. Jadi apa kebutuhan kita pelintir ke sana, mau kemana kita pelintir ke sini, ya nggak boleh begitu. Karena amat sangat masuk akal, bukan kita yang tidak sempurna, kita yang bodoh ini, kita yang terbatas ini, yang harus belajar mengerti kehendak Tuhan, yang harus menaklukkan diri pada kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Kita lah yang harus berubah, bukan Tuhan yang berubah.
Sehingga dari hari kita belajar untuk berdoa tidak hanya memuaskan hawa nafsu kita, tapi apa kehendak Allah. Dari hari-hari ke hari dalam hidup kita belajar bagaimana menjalani kehendak Tuhan, bukan sekedar memaksakan kehendak diri. Ya. Nah ini yang menjadi penting saudara yang kekasih. Kalau tidak, hidup kita itu pasti akan banyak frustrasinya. Tabrak sana, tabrak sini. Lalu kita bilang, kenapa gini Tuhan? Kenapa gitu Tuhan? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Tuhan pun kita gugat. Itu sebab Paulus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan cabut duri dari dirinya. Siapa yang berani berkata Paulus tidak beriman? Siapa yang berani berkata Hizkia lebih hebat dari Paulus? Siapa yang berani berkata? Paulus itu terlalu luar biasa itu. Tuhan pakai luar biasa, separuh, lebih dari separuh perjanjian baru justru Paulus yang menuliskannya. Betapa Tuhan pakai dia. Tapi ada duri dalam tubuhnya yang Tuhan biarkan. Dimintanya berdoa pada Tuhan 3 kali diminta. Tuhan 3 kali bilang, tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Apa yang dikatakan Paulus? Paulus ngotot lalu bilang, Tuhan tidak, berikanlah supaya kau dipermuliakan. Begitu kah? Enggak. Itu doa sekarang, itu doa masa kini itu. Itu doa kalau saya suka bilang doa yang menghina Tuhan. Emangnya Tuhan akan dipermuliakan hanya karena kau sakit dan sembuh? Emangnya dalam sakitmu tidak? Itu Paulus, dimuliakannya Tuhan. Maka dia berkata, sekarang aku tahu dalam kelemahanku, ya Tuhanku, nyata kekuatanmu. Itu iman sejati. Kau nggak punya, aku nggak punya. Karena mau kita ini mau bengkok semua. Mau kita semua. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan termakan dengan berbagai khotbah yang kacau balau itu. Tapi belajarlah mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Jangan memuaskan hawa nafsu kita. Tapi belajarlah mengerti apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah dalam hidup ini. Alangkah indahnya. Ya. Sehingga itulah yang perlu kita pelajari. Apakah kurang beriman janda miskin itu memberikan persembahan? Hebat sekali imannya sampai Yesus saja memuji dia. Ya. Kenapa ya dia nggak minta kaya ya? Pasti ada yang bilang, oh dia salah karena dia tidak minta kaya. Bukan, dia tidak minta kaya karena tidak seperti kita yang tukang mau kaya itu. Kita lah yang kurang ajar, maunya kaya terus. Janda miskin itu tahu menempatkan diri karena dia tahu Tuhan pelihara dia. Dia ngerti rencana Allah. Kalau Allah mau dia kaya gampang itu. Tapi kita orang dunia ini memaksakan diri, hanya tipu sana tipu sini, pajak pun ditilep ya. Semua kacau balau hidup kekristenannya. Demi memperkaya diri. Makanya harus hati-hati. Marilah kita buka mata kita. Kita belajar kebenaran sejati itu. Jangan lagi memanipulasi hal-hal yang akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Jadi saudaraku, rencana Allah dan rencana kita beda. Bumi langit. Yang kedua, belajarlah kita memasrahkan diri pada ketetapan-ketetapan rencana Allah. Dan yang ketiga, temukanlah titik di mana terjadi benturan dahsyat antara kehendak kita atau rencana kita dan rencana Allah. Yang kita pikir baik, Tuhan bilang enggak. Yang kita harap baik, jadi beda. Tapi kemudian kita tahu, yang kita pikir enggak baik itu yang baik itu ternyata enggak baik. Nah, di situ kita belajar mengerti. Sampai akhirnya kemudian kita makin hari, makin berubah, makin beriman, makin menjadi seperti Allah yang kehendaki. Semangat dan selamat. Bersemangat dan selamat memahami rencana Allah yang ajaib itu. Terus maju saudaraku, terus kita temukan kehendak sejati dan belajar menolak ya khotbah-khotbah atau hal-hal ajaran-ajaran yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Kami bersyukur, berterima kasih untuk realita keberimanan kami yang terus harus belajar, diasah, ditumbuh kembangkan untuk mengerti kehendak Allah yang ajaib. Tuhan, ajar kami untuk tunduk pada kehendak-Mu dan tidak menggugat-Mu hanya karena kami tidak tahu. Sehingga kami menduga dan menuduh Allah seakan-akan tidak mau tahu apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami supaya di tiap langkah-langkah yang kami jalani, hidup kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan segenap perjalanan hidup ini dalam tangan Tuhan, supaya kami jadi laskar Tuhan yang sungguh. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sempurna itu. Kami berdoa, bersyukur. Mohon belas kasihan dan pengajaran Tuhan atas setiap doa-doa kami. Terpujilah Tuhan. Amin.